Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang regresi linier berganda. Nah, untuk bisa menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi. Asumsi-asumsi ini dinamakan asumsi klasik regresi. Asumsi yang pertama itu adalah multikoliniaritas. Yang kedua heteroskedastisitas. Yang ketiga linearitas. Yang keempat normalitas. Dan yang kelima ini adalah autokorelasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji asumsi klasik regresi multikoliniaritas. Masih dengan data kita yang kemarin tentang minat beli yang dipengaruhi oleh harga, promosi, dan tempat. Datanya kita sudah input kemarin seperti ini, ya. Data sudah kita input seperti ini. Nah, apa yang dinamakan dengan uji asumsi klasik multikoliniaritas itu? Uji asumsi klasik ini dimaksud adalah bahwa di antara variabel bebas regresi linear itu harus tidak terjadi saling berkorelasi, ya. Maka harus itu namanya uji multikoliniaritas. Jadi tidak saling berkorelasi antar variabel bebas. Pengujian ini bisa dilakukan dengan melihat nilai toleransi nanti varian inflation factor atau FIF-nya dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriterianya nanti jika nilai FIF ini tidak lebih besar dari 10, maka dalam model tidak terjadi multikoliniaritas atau tidak lebih besar dari 3 lah, ya, sampai 10 itu tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Nah, multikoliniaritas ini terjadi karena apa? Penyebabnya itu adalah yang pertama, mungkin variabel ekonomi atau fenomena ekonomi ini sepanjang waktu itu bisa berubah. Konsumsi seseorang bisa saja berubah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan gitu. Bisa berubah, ya. Kemudian yang berikutnya, penyebabnya ini adalah metode pengumpulan data yang dipakai atau teknik pengumpulan data yang dipakai mungkin kurang tepat. Berikutnya ini adalah kesalahan spesifikasi model. Jadi peneliti ini memasukkan variabel penjelas, ya, yang seharusnya dikeluarkan dari model. Jadi seharusnya variabel penjelas itu tidak ada, tapi variabel penjelas itu dimasukkan oleh peneliti sehingga terjadi gejala multikoliniaritas atau saling berkorelasi antar variabel bebas itu. Yang berikutnya adanya model yang berlebihan. Jadi jumlah variabel penjelas ini melebihi jumlah data atau jumlah observasinya. Katakan sampelnya cuma 10, nanti variabel penjelasnya 12. Nah, itu bisa menyebabkan gejala multikoliniaritas. Cara mengatasinya seperti apa nanti? Cara mengatasinya, yang pertama ini bisa dengan memperbesar jumlah sampel. Jadi sampel yang sudah ada itu ditambah jumlahnya. Berikutnya menghilangkan salah satu variabel bebas. Jadi salah satu variabel bebasnya yang tadi dimasukkan itu harus dihilangkan atau harus dibuang. Berikutnya bisa dengan melakukan transformasi data. Biasanya transformasi data yang dilakukan ini adalah dengan merubah ke nilai logaritma natural atau ln. Yang berikutnya ini menggunakan metode regresi komponen utama. Jadi beberapa variabel bebas itu yang hampir mirip itu diringkas menjadi satu variabel. Nah, itu cara mengatasi gejala multikoliniaritas, ya. Nah, bagaimana caranya mengetahui atau mendeteksi gejala multikoliniaritas ini dengan SPSS? Nah, nanti langkah-langkahnya sangat mudah sekali, ya. Nah, ini langkah-langkahnya
buka file regresinya ya, kita input dulu data regresinya yang kemarin ya. Kemudian analis regression linear, kalau sudah ada data yang masuk di reset dulu gitu ya. Masukkan variabel Y ke kotak dependen sama ya. Kemudian pada kotak dialog linear regresi ada pilihan statistik ya. Pada regression coefficient ini nanti aktifkan covariance matrix dan collinearity diagnostic, kemudian nonaktifkan estimate dan model fit. Nah, kemudian continue, langsung oke. Nah, nanti model dikatakan tidak terjadi gejala multicol jika nilai FIF-nya ini kurang dari 10 atau kurang dari 3 ya. Nah, sekarang mari kita praktekkan ya. Kemarin datanya seperti ini ya. Langkah-langkahnya seperti apa untuk mendeteksi gejala multikolinearitas? Dari menu yang di atas nih, analis regression linear. Masih sama langkahnya ya. Analis regression linear. Klik saja ya. Kemudian yang dependen, variable dependen dimasukkan ke kotak dependen, yang independen nanti dimasukkan ke kotak independen ke sini. Nah, di pilihan di sini nanti sebelah kanan ini ada statistik, diklik ya. Nah, ada linear regression statistik. Estimate ini nanti dinonaktifkan, covariance matrix yang aktif, model fit dinonaktifkan, yang aktif diaktifkan ini adalah collinearity diagnostic. Continue, kemudian oke. Ya, nah, hasilnya seperti ini. Yang kita perlukan ini adalah data FIF nih. Ya. Data FIF dari koefisien. Kita klik saja, klik kanan, coba kita copy spesial, kemudian kita simpan, coba kita pindahkan ke SPSS ke sini ya. Baik. Kemudian klik kanan, paste. Ini hasilnya ya. Hasilnya seperti ini teman-teman semua ya. Teman-teman semua, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat ini nilai FIF-nya berapa. Nilai FIF-nya ternyata kurang dari 3 untuk semua variabel bebas. Harga ini harga ya, bukan harga, harga, promosi, tempat. Harga nilai FIF-nya 1,720, promosi 1,556, dan tempat ini nilai FIF-nya 1,758. Jadi semua variabel tadi ya, harga ya, harga, nilai FIF-nya ya, varian inflation faktornya itu sama dengan 1,720 ya. Ini kurang dari 3 ya. Oke, kemudian promosi nilai FIF-nya itu sama dengan 1,556. Ini masih kurang dari 3 juga. Kemudian tempat nilai FIF-nya ini sebesar 1,758 ya teman-teman semua, kurang dari 3. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini, kesimpulannya apa? Nah, kita bisa menyimpulkan dari sini ya, menyimpulkan. Jadi karena nilai FIF semua variabel ini masih lebih kecil dari 3 semua, maka untuk semua variabel ya, kesimpulannya ya, ini kesimpulan di model tidak ditemukan
gejala multikoliniaritas ya. Jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman semuanya. Jadi dalam model ini tidak ditemukan gejala multikoliniaritas karena nilai FIF-nya untuk semua variabel ini masih di bawah atau lebih kecil daripada 3. Oke, seperti itu teman-teman semua ya. Jadi cukup mudah untuk mendeteksi gejala multikoliniaritas. Nah, sekarang nanti kita coba latihan mendeteksi gejala multikoliniaritas dari data yang saya tampilkan ini. Nanti kita buat persamaan regresinya seperti apa, kemudian kita uji model regresi ini apakah terjadi masalah multikoliniaritas. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.